Salam sejahtera, shalom kepada semua umat-umat Tuhan yang bersama di dalam renungan harian kita pada waktu ini. Semoga kita dapat mengerti dan memahami apa yang akan sama-sama kita pelajari. Pada waktu ini, mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami saat mendengarkan firman-Mu ini, agar kami dapat mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Judul renungan bantahan nomor 3 berkaitan dengan keadilan Tuhan. Februari 26. Roma 3 ayat 6. Tidak adilkah Allah? Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Di dalam Roma 3 ayat 1 hingga 4, Rasul itu telah berjaya menjawab terhadap dua bantahan. Yang pertama ayat 1 dan 2 adalah Paulus merasakan perjanjian Tuhan kepada bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan yang istimewa. Yang kedua ayat 3 dan 4 adalah ajaran menghapuskan kesetiaan Tuhan. Kini kita sampai kepada yang ketiga, bahwa ajarannya mengecewakan keadilan Tuhan. Ayat 5 dan 6. Bantahan ketiga ini dan jawaban Paulus terhadapnya tidak mudah mereka fahami secara terperinci. Tetapi Paulus membuat kesimpulan umum yang cukup jelas. Intipati bantahan di dalam Roma 3 ayat 5 adalah sekiranya kefasikan kita membawa keadilan dan kebenaran Tuhan kepada fokus dan meninggikan kemuliaan-Nya, bolehkah Tuhan menghukum orang-orang berdosa? Bantahan itu mengungkapkan sekiranya kita tidak berdosa, Tuhan tidak akan dapat ditunjukkan sebagai seorang yang adil. Dan sekiranya kita tidak telah menolong Tuhan dengan berdosa, bagaimana Dia boleh berpaling dan menghukum kita karena membantunya? Paulus kelihatan agak terhina karena timbulnya bantahan yang mengarut seperti itu. Lantaran itu dia menambah kata-kata ini, "Aku berkata sebagai manusia," ayat 5. Rasul itu merasa kurang senang mengenai cara di mana dia terpaksa untuk mengungkapkan bantahan bodoh seperti itu. Tetapi dia agak berani di dalam jawabannya pada ayat 6. Sekali lagi dia mengatakan, sekali-kali tidak, di dalam ayat 4 yang menunjukkan bahwa dia amat tidak bersetuju dengan kebodohan sebegitu. Dan kemudian dia menulis bahwa tidak adilkah Allah? Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Pada ketika ini, kita mungkin menjangkakan satu pengesahan mengenai keadilan Tuhan. Tetapi dia dan rekan se-Yahudinya sangat yakin dengan peranan Tuhan di dalam penghakiman. Sehingga kan dia memberikan jawabannya di dalam bentuk soalan yang mana menekankan bahwa Tuhan memang adil. Oleh itu, dia jelas sekali layak menghakimi dunia. Memandangkan tiada orang Yahudi meragui mengenai penghakiman yang akan datang atau keadilan Tuhan, bantahan bangsa Yahudi tidak menjejas apa-apa. Tujuan Paulus di dalam bab 2 nyata, Tuhan sebenarnya berhak menghakimi semua orang, termasuklah bangsa Yahudi. Dua perkara Paulus amat pasti, bahwa Tuhan adalah adil dan Dia akan menghakimi dunia. Kita boleh bersyukur karena kita berada di tangan Tuhan yang amat berbelas kasihan. Belas kasihan akan menjadi topik Paulus bermula pada Roma 3 ayat 21. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan renungan pada waktu ini. Kiranya kita diberkati. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur atas pimpinan-Mu saat mendengarkan renungan ini. Kami berserah hanya dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin.